Oke teman-teman, jadi salah satu dari kalian ada yang komen di video sebelum-sebelumnya dan dimintain rekomendasi racikan PC 8 jutaan. Nah, jadi sekarang kita bakal kasih kalian rekomendasi racikan PC seharga 8 jutaan. Let's go! Oke teman-teman, jadi untuk diracikan 8 jutaan kali ini saya masih menggunakan Intel ya teman-teman. Karena menurut saya untuk sekarang Intel itu value-nya masih lebih tinggi dibandingkan Ryzen. Menurut saya ya teman-teman. Nah, jadi karena itu saya masih menggunakan part-part yang lebih menoleh ke Intel dibandingkan ke Ryzen ya teman-teman. Tapi saya juga bakal cobain bikin video part 2-nya dari video ini dengan menggunakan racikan Ryzen teman-teman. Dan kita bakal ngeliat komparasi harganya, perbedaannya itu berapa, lebih murahan Intel atau lebih murahan AMD teman-teman. Jadi kita langsung aja ke spare part yang pertama. Nah, untuk spare part yang pertama, saya memilih prosesor dari Intel Core i5 10400F teman-teman. Jadi ini yang seri F-nya, yang dimana dia nggak ada iGPU-nya atau Intel HD Graphics di dalam prosesornya. Yang dimana kalian pastinya membutuhkan graphics card eksternal agar komputer kalian ini bisa berfungsi teman-teman. Ada seri yang tanpa F-nya itu ada, tapi harganya itu beda sekitar 400 ribuan ya teman-teman. Nah, karena budgetnya ini di 8 jutaan, nih menurut saya itu harga 8 juta kalau pengen ngerakit dengan komponen baru dan yang terbaru teman-teman, harga 8 juta itu sangatlah mepet ya untuk menurut saya teman-teman. Jadi karena itu kenapa saya memilih prosesor Intel Core i5 10400 yang seri F-nya teman-teman. Dan selain dari seri F-nya itu, untuk spesifikasi full dari prosesor ini adalah dia memiliki base clock dari 2,8 GHz teman-teman, sampai turbonya ke 4,3 GHz teman-teman. Dan dia juga memiliki 6 core dan 12 thread teman-teman, yang dimana membolehkan kalian untuk rendering lebih cepat ataupun untuk gaming ya teman-teman. Dan untuk TDP-nya juga ini masih sangat rendah di sekitaran 65 watt ya teman-teman. Dan untuk kedua kita langsung aja ke motherboardnya teman-teman. Nah, untuk motherboardnya saya masih memilih MSI H410M Pro VH teman-teman. Karena menurut saya motherboard ini itu adalah motherboard dengan value paling terbaik dan spek yang menurut saya terbaik di seri H410 teman-teman. Kenapa? Karena MSI ini dia udah memiliki M.2 NVMe teman-teman ya, yang dimana membolehkan kalian memasangkan slot M.2 NVMe drive yang tentunya lebih cepat daripada SSD biasa ya teman-teman. Karena ya kalian tahulah M.2 gitu, namanya juga NVMe gitu, bukan SATA biasa ya teman-teman. Dan selain itu juga dia memiliki dual DIMM slot teman-teman ya. Jadi kekurangannya itu ini, salah satu kekurangannya itu RAM slotnya dia cuma memiliki 2 aja teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ngupgrade ke 16 GB misalkan nih, kalian pengen pakai RAM yang 8 GB ya kalian tinggal tambah aja yang 8 GB lagi. Tapi misalnya kalian memiliki atau menggunakan kit yang 8 GB atau 2 kali 4, jadi ada 4 dan 4 gitu, dan slotnya diisi dua-duanya, dan suatu saat kalian pengen upgrade ke 16 GB, otomatis kalian harus membeli RAM kit yang baru teman-teman. Nah, untuk motherboard ini dia support speed RAM up to 2666 MHz ya teman-teman. Dan di speed segitu untuk prosesor Intel itu memang sangatlah cukup teman-teman. Karena Intel itu dia nggak perlu RAM yang cepet gitu kayak Ryzen. Kalau Ryzen kan dia butuh RAM yang sekitaran 3000 mHz agar si prosesornya itu bekerja dengan maksimal ya teman-teman. Tapi kalau untuk prosesor Intel, kalian gak usah khawatir dengan speed RAM kalian yang cuma 2666 MHz. Kalian masih tetap bisa menggunakan yang 3000 mHz, tapi pastinya tentunya bakal keturunin atau ke underclock jadi 2666 MHz teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita langsung masuk ke RAM. Nah, untuk diracikan kali ini saya langsung aja kasih kalian RAM yang kit 16 GB ya teman-teman. Jadi di sini saya memilih dari merek Gale DDR4 Evo Potenza ya teman-teman. Jadi speednya itu di 2666 MHz, yang dimana cocok banget dengan motherboard yang sebelumnya saya pilih. Dengan dual channel 16 GB kalian pasti mendapatkan performa yang
lebih mantap dibandingkan single channel ya teman-teman. Tapi kalau suatu saat kalian pengen upgrade-nya ke 32 GB, ya otomatis kalian harus beli kit baru lagi ya teman-teman. Kecuali kalau kalian nemuin 16 GB yang single channel ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen upgrade tinggal tambahin lagi aja yang 16 GB gitu teman-teman. Tapi menurut saya untuk DDR4 16 GB itu udah sangat cukup ya untuk penggunaan zaman sekarang gitu, dan untuk gaming atau untuk basic computing, untuk editing, menurut saya 16 GB itu udah sangat-sangat cukup dan udah sangat-sangat mumpuni ya teman-teman. Apalagi dengan speed yang 2666 MHz dan dengan dual channel teman-teman. Karena dua-duanya itu, dua slot yang ada di motherboard itu digunain ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja ke storage-nya ya teman-teman. Dan untuk storage pertama atau storage primary, saya memberi kalian rekomendasi dari, di sini saya kasih rekomendasi ke kalian yaitu dari SSD M.2 dari Vigen ya teman-teman, yaitu adalah turbo SATA M.2 dengan size 128 GB ya teman-teman. Sudah jelas M.2 ini lebih baik dibandingkan SSD konvensional ya teman-teman. SSD yang masih SATA biasa pasti jauh lebih cepat dibandingkan SSD yang seperti itu teman-teman. Dan untuk size-nya yang hanya 128 GB, saya sarankan kalian cuman pakai M.2 ini atau drive ini hanya untuk penginstalan Windows-nya aja dan file-file atau software-software yang size-nya kecil teman-teman. Dan dia juga udah kompatibel sama SATA yang 3 GB per second dan juga SATA yang 1.5 GB per second ya. Nah, untuk selanjutnya atau untuk storage yang kedua, ini hanya untuk mass storage aja ya teman-teman. Jadi hanya untuk penyimpanan besar kayak penyimpanan game-game atau folder-folder kalian. Di sini saya masih menyarankan kalian menggunakan hard disk konvensional. Kenapa? Karena untuk harga PC di 8 jutaan menurut saya kalau kalian pengen pakai SSD aja itu budgetnya masih sangat-sangat mepet ya teman-teman, masih mepet banget gitu. Jadi untuk penyimpanan mass storage-nya di sini saya kasih kalian rekomendasi menggunakan hard disk aja. Nah, di sini saya memiliki hard disk Seagate Barracuda ya teman-teman. Seagate Barracuda 1 TB ya teman-teman. Jadi Seagate Barracuda ini itu adalah Seagate yang bisa dibilang kenceng gitu, lebih kenceng daripada Seagate yang pipeline atau yang kecil-kecil lah gitu teman-teman. Dia juga udah memiliki speed 5900 rpm ya teman-teman, dan ini itu cocok banget buat hanya penyimpanan game doang ya. Dan untuk selanjutnya kita langsung ke VGA atau ke graphics card ya. Dan untuk VGA nya itu saya rekomendasiin kalian yaitu dari Zotac GeForce GTX 1650 Super 4GB GDDR6 teman-teman. Kenapa saya nggak milih yang GDDR5 nya atau 1650 yang biasa? Ya karena otomatis yang super itu pasti performanya jauh lebih cepat dibandingkan yang non super gitu teman-teman. Dan harga yang super dengan yang non super itu harganya cuma beda dikit ya. Tapi kalau kalian lebih milih yang non super, ya otomatis kalian bisa hemat sekitar 200 sampai 300 ribu. Dari 200 dan 300 ribu itu kalian bisa alokasikan uang itu ke storage atau penyimpanan ya, atau SSD ya teman-teman. Tapi menurut saya lebih baik kalian memilih rute menggunakan GeForce GTX 1650 Super ini teman-teman, karena untuk future proofing ya teman-teman. Jadi agar komputer kalian ini tuh tahan lama gitu teman-teman. Jadi kalian gak harus upgrade per bulan atau per tahun gitu teman-teman. Dan saya yakin komputer dengan spek seperti ini bakal tahan sampai 1 ataupun 3 tahun ke depan gitu teman-teman. Jadi ya untuk VGA saya saranin kalian menggunakan yang 1650 Super aja dibandingkan yang non super teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya akan merekomendasikan kepada kalian power supply, yaitu di sini saya memilih power supply dari Deepcool DN500 teman-teman. Nah, jadi ini adalah power supply yang berkapasitas 500 watt dengan 80 plus efisiensi ya. Saya tahu pasti ada dari salah satu kalian atau mungkin beberapa dari kalian bakal bilang kenapa nggak milih dari Aerocool yang RGB atau yang non RGB gitu. Ya untuk saya pribadi, untuk saya secara personal ya, saya belum pernah nyobain atau belum pernah gitu mereview barang dari Aerocool itu atau power supply Aerocool itu, dan saya sendiri juga masih rada ragu dengan power supply Aerocool itu ya, walaupun memang udah banyak orang yang make. Saya cuman mastiin aja gitu teman-teman, saya cuman mastiin bahwa power supply kalian itu bakal tahan lama gitu teman-teman, karena kalau untuk yang Deepcool ini
saya memang udah pernah pakai teman-teman, dan saya juga pakai di rakitan yang sebelumnya ya teman-teman, di rakitan pribadi saya. Tapi kalau misalkan kalian pengen milih Aerocoolux karena harganya, dan kalian lebih pengen Aerocoolux karena RGB-nya mungkin, ya saya sih nggak nolak ya, maksudnya saya sih nggak ngelarang gitu. Ini cuma rekomendasi dari pendapat saya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang lebih suka menggunakan Aerocoolux 550 watt, silahkan, itu terserah kalian. Tapi untuk di rekomendasi saya lebih merekomendasikan ke kalian yaitu adalah power supply ini teman-teman. Memang kapasitasnya itu nggak sebesar Aerocoolux ya teman-teman. Ini kapasitasnya cuma 500 watt, dan Aerocoolux itu kapasitasnya itu ada di sekitar 550 watt ya teman-teman. Tapi di kapasitasnya itu memang nggak terlalu ini ya teman-teman. Untuk di racikan ini nggak terlalu penting banget, karena di VGA-nya itu dia memang power supply recommended-nya aja dia cuman butuh 350 watt ya teman-teman, dan TDP dari prosesornya itu hanya 65 watt ya. Jadi otomatis daya konsumsi dayanya itu nggak akan banyak banget gitu teman-teman, yang dimana power supply 500 watt kayak gini aja itu udah cukup banget dan mumpuni banget gitu untuk mensuplai daya ke seluruh komponen kalian. Nah, untuk yang terakhir, casing. Di sini saya nggak kasih kalian rekomendasi casing atau pilihan casing. Kenapa? Karena menurut saya, ya sejujurnya ya gitu. Menurut saya casing itu jatuhnya ke preferensi kalian gitu. Casing apa yang kalian suka dan di harga berapa yang kalian pengen beli gitu teman-teman. Jadi kalau untuk casing sih lebih baik saya jatuhin ke kalian aja gitu. Kalau untuk casing kalian boleh milih sendiri, dan kalian silahkan gunakan sisa dari rakitan ini, atau mungkin ya kalian pilihin aja casing yang kalian suka gitu, yang memang preferensi kalian sendiri. Nah karena itu jadi saya nggak milih casing di sini atau nggak ngerekomendasiin casing. Tapi kalau kalian pengen banget saya ngerekomendasiin casing ke kalian, saya bakal rekomendasiin ke kalian yaitu adalah casing ini teman-teman. Armageddon Nimitz N5 Aurora ya teman-teman. Nah ini adalah casing yang saya rekomendasiin ke kalian kalau kalian pengen atau kekeh gitu pengen saya rekomendasiin casing ya teman-teman. Tapi jujur memang casing itu jatuhnya ke preferensi kalian aja ya teman-teman. Nah, untuk semua spare part yang saya kasih tahu kalian, untuk semua komponennya, kalau ditotalin harganya itu cuman 7.844.000 ya teman-teman. Yang dimana di bawah budget 8 jutaan itu teman-teman. Kalau misalkan digabungin harganya dengan harga casing yang tadi, itu harganya bakal sampai sekitaran 8.100.000 sampai 8.200.000 lah gitu teman-teman. Ya kasarnya 8.300.000 lah gitu kasarnya. Ya, jadi itu dia rekomendasi dari saya untuk PC seharga 8 juta ya, teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan, kalian silahkan komen di bawah dan saya akan langsung input ke saya kesalahan itu ya, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi lagi, kalian bisa langsung tulis komentar kalian di bawah, teman-teman. Jadi segitu aja video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And I will see you guys in the next video.